Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meten kualitatif itu pengumpulan datanya memang yang utama ya, kayaknya yang utama itu ya wawancara. Kalaupun kemudian ada dokumentasi, ada observasi, itu sebetulnya lebih banyak sebagai pendukung. Oleh karena itu, keahlian peneliti kualitatif dalam melaksanakan wawancara itu menjadi penting. Nah, ini nanti kalian perlu menyampaikan pengalaman yang sudah dimiliki dalam melakukan wawancara terhadap informan yang sudah kalian tetapkan. Jadi nanti masing-masing kelompok sampaikan. Tapi sebelum itu saya tambahkan beberapa poin terkait dengan wawancara. Yang pertama, wawancara itu jenisnya bisa macam-macam ya. Ada beberapa jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Kalau definisinya ya suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data di mana penilai mendapat keterangan secara lisan dari sasaran penilaian. Ini seperti penilaian ya, tapi ya tidak harus menilai, dan peneliti mendapatkan keterangan dari informan. Nah, kadang-kadang kita itu tidak dapat mengeksplor, mendalami sesuatu hanya dari apa yang kita amati. Apa yang kita lihat itu kadang-kadang tidak menunjukkan yang sebenarnya. Oleh karena itu perlu wawancara. Karena itu kalau kamu tidak dapat melakukan wawancara dengan yang kamu teliti, nah itu nanti masalah. Dari mana datanya? Karena kita tidak bisa mendapatkan penjelasan terkait apa yang terjadi kepada informan lain, kepada informan yang tidak mengalami, tidak merasakan apa yang terjadi. Jadi peneliti itu memang kalau melakukan pengumpulan data itu harus kepada informan yang memang mengalami, merasakan peristiwa yang terjadi. Boleh kita misalnya bertanya kepada atau menggali data kepada selain mereka itu, tetapi sifatnya pendukung. Karena itu kita kemudian menyebut orang-orang yang mengalami, merasakan peristiwa yang terjadi itu sebagai key informan, informan kunci. Informan kunci inilah yang harusnya lebih banyak kita gali data dari mereka. Sementara kalau misalnya kita ingin mendapatkan data lebih mendalam, lebih luas, ya perlu melibatkan informan lain selain key informan kunci ya. Nah, berikutnya kemudian ya kelebihan kelemahannya nanti silakan dipelajari. Nah, kita mengenal wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur itu wawancara di mana pertanyaan dan pilihan jawaban itu sudah ditentukan, sudah disiapkan oleh peneliti. Nah, tinggal kemudian peneliti membacakan pertanyaannya serta jawabannya, terus kemudian informan memilih jawaban di antara pilihan yang sudah tersedia itu. Nah, terus ada wawancara tidak terstruktur. Kalau wawancara terstruktur itu cenderung formal. Nah, wawancara tidak terstruktur itu wawancara yang berjalan secara natural, alamiah, tanpa ada persiapan, maksudnya tanpa ada pertanyaan-pertanyaan yang
disiapkan dan dibacakan secara urut, ditanyakan secara urut, tidak seperti itu. Dan pilihan jawabannya itu juga tidak ada, tidak diberikan pilihan jawaban yang sudah ditentukan, itu enggak. Apalagi yang misalnya kamu lakukan itu tanpa memberikan penjelasan lebih dahulu bahwasanya kamu melakukan penelitian dan mereka tidak menyadari kalau diteliti. Nah itu berarti wawancaranya tidak terstruktur. Nah saya di sini nggak ada ini. Sebetulnya masih ada satu lagi, wawancara semi terstruktur. Jadi berarti ada 3 jenis: wawancara terstruktur, wawancara tidak terstruktur, dan wawancara semi struktur. Semi terstruktur itu apa? Artinya ya sekali dua-duanya dipakai gitu maksudnya. Jadi pertanyaan dan pilihan jawaban disiapkan, tapi sebagiannya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya secara terbuka. Maksudnya terbuka itu apa? Nggak ada opsi pilihan jawaban, tapi pilihan jawaban atau isinya itu tergantung dari informan. Nah, kalau dua-duanya dipakai ya kita bisa sebut itu semi struktur. Jadi kita bisa menggunakan 3 jenis wawancara, 3 jenis teknik wawancara yang bisa kita pilih di antara 3 itu untuk kemudian bisa mendapatkan data yang kita harapkan. Nah, wawancara itu bisa dituangkan dalam format seperti ini ya. Jadi misalkan setelah wawancara itu kamu kemudian mentranskrip wawancara ke form seperti ini. Nah ini memang lebih rumit. Ada yang lebih sederhana dari ini. Kalau kamu sudah masuk di e-learn ya mestinya kamu bisa download ya materi-materi ini. Sudah masuk e-learn belum? Belum ya? Nah ini contoh aja, contoh transkrip wawancara. Jadi misalnya sudah kamu buatkan tema-tema ini. Ya tema itu anggap aja satu pertanyaan kamu itu 1 tema. Tetapi kalau ada 2 pertanyaan dengan hal yang sama ya itu jadikan 1 tema. Jadi 1 tema ini misalnya teori atau konsep tentang kasbu. Nah itu ada ininya, ada narasumbernya atau informannya, itu ada tanggal-tanggalnya, bahkan ada jam-jamnya itu ya. Nah di transkrip seperti ini juga boleh. Tapi menurut saya sih fleksibel aja. Yang sekiranya kamu itu lebih nyaman seperti apa, nggak harus aku kayak ini. Nah kalau begitu sekarang coba saya diberi penjelasan pengalaman kamu melakukan wawancara. Ini siapa dulu? Silakan udah. Gimana pengalaman melakukan wawancara seperti apa? Kemarin saya itu ke Wihara. Di mana itu? Di Trawulan. Terus saya di situ ketemu sama petugasnya. Saya bilang saya mau wawancara, tapi kata saya niatnya kalau nggak bisa sama romonya nggak apa-apa sama mbaknya aja. Ternyata diteleponin ke romo sama biksunya, ternyata mendaki. Tapi nggak cuma saya aja yang wawancara, itu banyak dari sekolah-sekolah juga. Yaitu mengenai toleransi beragama. Akhirnya saya ketemu romonya, kita duduk sama-sama. Terus romonya kita jelasin kalau di sini toleransi masyarakatnya bagus, badan kayak gitu Pak. Apa yang kamu peroleh? Datanya tentang apa? Toleransinya bagus. Iya. Kok bisa mengatakan toleransinya bagus gimana? Soalnya pengunjung di sana kan bukan hanya Buddha aja, Islam juga ke sana kan. Biasanya wisata sekolah gitu ya. Mbak apa itu sih? Buddha tidur. Terus kalau ada apa ya lupa, boleh diulang lagi nggak Pak? Oke, kalau yang ke Muslim kamu tanya
kegiatan kayak gitu. Dan juga di situ itu dibawakan penampilan dari Aceh itu Islam. Nanti kalau Kristen bawain penampilannya yang lain, Buddha juga ada gitu. Terus gitu aja. Ya. Apa yang kamu peroleh? Istilah temuan apa? Apa yang penting yang bisa kamu angkat dalam laporan penelitian kamu? Fokus penelitian saya kan, fokus penelitian saya itu apakah orang yang agamis itu gampang ngejudge agama lain? Ternyata tidak. Ternyata orang yang kurang literasi itu biasanya yang gampang ngejudge agama lain. Itu aja baru satu. Nanti dulu. Iya. Itu menurut siapa? Ya menurut Kan menurut informannya, kan menurut informannya. kalau pas saya wawancara ke Islam kemarin saya tanyain itu, saya tanyain sih Pak, saya tanya semuanya. Kalau yang katanya orang Kristen itu sambil gini-gini dia lupa ya. Ya, katanya orang Kristen itu apa ya? Mati. Coba ini nanti dicatat ya. Iya, iya. Kalau saya itu melihat aspek ini yang penting. Mana Pak? Saya tulis Pak. Jadi ketika kamu misalnya wawancara kepada, ini bisa diganti pertanyaan atau fokus penelitian kamu itu bisa seperti ini. Ya, ya Pak. Apa hambatan ataukah bagaimana hambatan Muslim menjalin hubungan baik dengan non-Muslim? Bagaimana hambatan seorang Muslim untuk menjalin hubungan baik dengan non-Muslim? Itu yang pertama, pertanyaan atau fokus penelitiannya itu menurut saya ke arah ini yang pertama. Yang kedua, mengapa seorang Muslim membina hubungan baik dengan non-Muslim? Nah, yang ketiga, bagaimana kalau non-Muslim mendirikan rumah ibadah di lingkungan masyarakat Muslim? Coba nanti digali lebih jauh begini. Misalnya dari yang ketiga ini ya. Menurut itu, bagaimana kalau misalnya orang Kristen atau orang Hindu kemudian membuat rumah ibadah di sekitar atau di lingkungan sini, kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Nah, kalau setuju bagaimana? Kalau tidak setuju, itu salah satu ya. Tapi yang nomor satu ini paling penting menurut saya. Kamu sendiri mungkin bisa merasakan. Kamu itu punya hambatan psikologis gak kalau misalnya berhubungan baik dengan non-Muslim? Hambatannya itu apa? Apa merasa kekhawatiran nanti ada ketakutan untuk tidak agama kayak begitu? Saya sudah nanya juga Bapak itu, apakah kalau di Indonesia ini kan banyak ya suku agamanya. Terus saya tanya apakah itu jadi ancaman, apa itu menjadi suatu kebanggaan atau kekayaan Indonesia? Beliau menjawab itu bukan ancaman. Malah menurut beliau kalau di suatu negara hanya ada satu agama itu banyak konflik. Artinya itu nggak masalah ya kalau rumah ibadah didirikan di lingkungan situ, nggak apa-apa ya? Gimana? Bukti nih. Aduh. Udah terbulan. Terus Ya. Lihatnya terbulan nggak bisa. Iya. bisa kalau di organisasi itu tadi ya Pak ya, itu tuh ada kayak semboyan mengapa Indonesia itu bisa rubuh sampai sekarang awet. Dan itu semboyannya tuh berisi lupa. Nggak dicatat. Didengerin bisa nih, terus nggak dicatat salah. Kerukunan antar pemerintah dan antar agama, kerukunan antar
sebetulnya bukan temuan baru karena itu di apa ini di buku-buku banyak itu. Iya, tapi kan saya yang baru dengar jadi. Oh iya, ada gitu tak? Nah itu penelitinya yang kurang wawasan. Iya, benar. Makanya kan kita minta agar peneliti itu memperkaya literatur, di kajian pustakanya itu harus banyak, sehingga kita betul-betul nanti itu menemukan sesuatu yang tidak ada di literatur. Nah itu temuan kamu. Oh, gitu. Jadi nanti coba digali lebih jauh ke komunitas muslim itu, kira-kira merasa nggak bahwasanya berhubungan dengan non muslim itu sebagai suatu larangan gitu. Yang berikutnya, tujuan umat Islam itu kan ada kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kemudian dia membina hubungan baik dengan non muslim itu, apakah bisa dilakukan amar ma'ruf nahi munkar? Dengan cara bagaimana melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Apalagi mencegah kemungkaran, mencegah orang-orang itu berbuat musyrik misalnya. Bisa nggak mereka-mereka itu mencegah berbuat musyrik, sementara kok kemudian diizinkan mendirikan rumah ibadah yang kemudian praktek musyriknya itu terjadi? Aku di Mulyadi. Nah itu Dijawab itu lah tuh. jadi digali dulu, digali semuanya. Karena saya melihat atau mungkin saya juga merasakan, kayaknya kalau kita mau membangun hubungan baik dengan non muslim itu kan pikir-pikir, kira-kira kamu punya prasangka apa terhadap mereka non muslim? Kamu punya anggapan apa? Nanti coba digali. Ibu merasa nggak kalau nanti mereka semakin besar itu nanti umat Islam akan dipikirkan? Ibu nanti curiga nggak? Atau bapak nggak curiga kalau nanti mereka itu punya misi kristenisasi gitu? Islamisasi. Nah itu upaya kamu menggali lebih jauh, ada hambatan tidak? Kalau ternyata kamu menemukan hambatan, itu bisa menjadi sebuah temuan. Oh ternyata masyarakat itu masih punya hambatan ini loh, untuk kemudian bisa berhubungan baik dengan non muslim. Nah untuk itu kemudian solusinya apa? Itu kamu bisa memberi semacam rekomendasi perbaikan kehidupan di masyarakat itu harus dengan cara ini, karena ternyata masih ada hambatan-hambatan baik teologis maupun psikologis gitu. Hambatan teologisnya itu ini, masih ada anggapan orang Kristen itu mesti punya misi kristenisasi misalnya. Terus kemudian orang Hindu, orang Buddha mau mengembalikan masyarakat Jawa seperti dahulu kala sebelum Islam datang. Kayaknya situs-situs yang ada di Mojokerto dan sekitarnya itu mau direbut kembali, seperti situs Trawulan, situs Jolotundo. Akhirnya kan dipakai untuk ini ibadahnya mereka misalnya begitu. Nah kira-kira kalau misalnya situs-situs yang itu kemudian digunakan kembali untuk ibadah kaum mereka, itu kira-kira menurut orang Muslim bagaimana? Kayak Buddha, kayak ini Borobudur. Dulu Borobudur itu kan ya hanya untuk sebagai ini tempat wisata. Maksudnya itu setelah dibuka itu kan hanya sebagai tempat wisata. Tapi sekarang kan sudah marak digunakan untuk tempat ibadahnya orang Buddha, untuk hajinya orang Buddha. Saya tahun 1998. Kamu belum lahir ya? Masih proses. Tahun 98 itu saya kan kursus di Pare, terus prakteknya itu di Borobudur. Terus ada kewajiban praktek conversation dengan turis. Nah kemudian saya kok ketemu sama sepasang suami istri dari Belgia. Where are you from, sir? I'm Belgium, ya orang Belgia. Terus kemudian why do you come here? Kenapa kamu datang ke sini? I come here to pilgrimage. Apa pilgrimage? Haji. Jadi mereka haji itu dengan ini naik gitu, naik Borobudur ya, berputar-putar sedikit ini kan itu ada ini tangga
Nah, coba dikali lebih jauh supaya kemudian kamu bisa memberi gambaran utuh kira-kira hambatan dalam membangun hubungan baik antara muslim, khususnya muslim dulu aja. Kamu nggak harus datang ke wihara, kamu nggak harus datang, tapi memang lebih bagus jika muslimnya itu di sekitar tempat-tempat non muslim, sehingga mereka itu merasakan langsung gitu loh, merasakan tantangannya, merasakan hambatannya. Sekarang kalau saya tanya kamu sendiri, coba dibantu ini Azan dan Mau. Ini yang dari mahasiswa yang di sini, kira-kira kamu merasa ada nggak semacam prasangka kepada non muslim, entah pada Kristen, pada Buddha, pada Hindu? Ada nggak yang punya prasangka pada mereka? Ada. Coba satu-satu silakan. Imron gimana Imron? Kalau menurut saya pasti ada hambatan Kak. Karena kita dari sisi kepercayaan aja beda Pak. Jadi di sela-sela mungkin kita pas melakukan pembicaraan dengan non muslim, kalau bahasannya menuju ke arah sana pasti kita merasa sensitif banget ini. Soalnya kita dari kepercayaan aja beda lagi kalau kita dalam forum akademik atau forum-forum sosial gitu, kita pasti tidak ada hambatan. Tapi kalau untuk menjalin hubungan sedekat mungkin seperti teman sebaya begini, pasti sedikit banyak pasti ada merasa ada sekat gitu loh. Apa sebabnya itu apa? Ya itu tadi kepercayaan teologis. Apa ada ketakutan yang lain, misalnya takut nanti kita disuguhi makanan yang enggak halal gitu ya, kalau misalnya bersama mereka gitu. Terus apa khawatir juga kita ikut kegiatan mereka, terus kegiatan mereka itu ternyata untuk ibadah gitu kan. Sementara kita kan nggak boleh mengikuti ibadah agama lain kan. Mungkin fenomena kristenisasi Pak. Ya. Saya dapat pengalaman teman dekat ibu saya dulu itu murtad dari Islam, dia masuk Kristen itu karena ditawarkan di gereja itu bahwasanya dia akan dipenuhi kebutuhannya tapi harus pindah ke Kristen. Jadi ada prasangka bahwasanya orang Kristen itu apa ya, memang punya misi memurtadkan orang Islam gitu ya. Ya, Akhirnya ketika mereka punya misi itu, kita jadi nggak nyaman mau bangun hubungan gitu, kayak mau apa ya, mau perang aja gitu ya, mau. Ada lagi silakan, atau ditambahkan. Silakan Fajar. Kalau di lingkungan saya kan di Trawulan itu sekarang ada seperti pembangunan di depan rumah itu Mojopahitan gitu Pak. Rumah Khas Majapahit. Nah, makin lama makin kesini desa saya kan dijadikan desa wisata, desa budaya. Dan banyak budaya-budaya yang dari kecil saya dulu itu tidak pernah ada, sekarang dimunculkan. Kayak budaya-budaya Hinduisme. Itu sekarang remaja, anak-anak SD di daerah saya itu wajib ikut tari semua. Nah, di sela-sela itu, tari dalam zaman Hindu kan pakai kemben gitu Pak. Jadi nggak pakai kerudung, ginyal terbuka itu. Nah, yang saya pikirkan ini kalau diteruskan kembali ke zaman dahulu, zaman Hindu itu tadi. Dan di wihara Nyun Sewu, setiap hari rayanya di wihara itu masyarakat desa saya itu berbondong-bondong ke situ. Ada tontonan gitu dan ada bagi-bagi uangnya. Saya curiganya di situ. Tapi adakah masyarakat Muslim yang misalnya berubah agamanya menjadi Hindu gitu atau Buddha kan? Ada di Trawulan itu. KTP-nya nggak jelas. Oh gitu ya. Kalau acara Islam dia ikut. Acara Hindu dia tokohnya. Almarhum sekarang udah. Oh, nggak sing dadi gak pada Islam.
Wah, ini Islam. Aja ngomong kene kono. Nek kene surga neraka. Ini perspektif yang disampaikan teman-teman kami itu jadikan bahan untuk mendalami lebih jauh. Jadi kamu akhirnya nanti punya data yang kaya. Nah, ketika punya data yang banyak itu nanti tinggal diolah itu nanti jadi temuan yang bagus. Ada lagi? Kalau saya ketemu teman-teman yang non muslim itu bawaannya pengen ngajakin ke Islam itu. Otomatis gitu Pak. Islamisasi. Nah itu takutnya malah mereka nggak nyaman sama kita. Islamisasi. Bahasa Islam. Saya nggak sharing. Ya, ini ya misinya tuh nanti cari cewek cantik non muslim untuk dimuslimkan. Itu katanya pahalanya luar biasa besar kan? Cina. Yang perempuan yang cewek gimana? Oke, sekarang saya coba ini ingin tahu Tazkiyah sama Rizky gimana yang sudah dilakukan dalam wawancaranya. Kemarin itu saya wawancaranya di Ustadzah TPQ kan sama wali santri. Nah kalau wali santri di situ kan TPQ-nya cuma satu. Nah itu adanya ngajinya kan cuma sore. Mungkin faktornya itu ada yang malu kan banyak anak-anaknya itu, tapi ngajikan di kayak tempat lain gitu loh, yang enggak di naungan TPQ, maksudnya di orang yang bisa ngaji gitu. Kalau enggak mikir ini. Kalau enggak di TPQ kan biasanya di tempat lain. Lah itu biasanya ngajinya habis maghrib gitu, tapi tidak di naungan TPQ. Fokusnya jangan ke situ, coba anak-anak yang maksudnya anak-anak itu apa ya, yang sudah lulus TPQ aja, kira-kira perilaku beragamanya itu berubah nggak sebelum dan setelah lulus? Ada hasil wawancaranya nggak ya? Belum ada. Belum ada ya, karena yang lebih fokus itu kalau dari itu degradasi beragama pasca TPQ. Itu ada fenomena begini, anak-anak yang sudah selesai TPQ, misalnya dia sudah SMP gitu ya, terus kemudian lulus TPQ-nya juga, itu ketika di TPQ sebenarnya kan belajarnya nggak ada belajar ngaji, kan juga diajari sholat, diajari sholawat, diajari tata krama, diajari berbagai macam hal ya yang kemudian membuat mereka itu mungkin awalnya ketika masih di TPQ seperti ini, mungkin rajin mengaji, rajin ke masjid, rajin ke musola misalnya, rajin sholat, rajin puasa, rajin berdoa, terus sopan, pergaulan dengan temannya juga bagus, pergaulan dengan orang tua juga sopan misalnya. Nah, ketika sudah lulus di TPQ, apakah masih seperti ini? Nah, berarti kamu kalau tanya tentang ini itu tanya ke siapa? Tanya ke orang tuanya. Ya, tapi juga guru-guru TPQ juga bisa ditanyakan. Tapi fokusnya kamu itu mestinya ke sini. Iya. Jadi kamu itu akan melihat gradasinya. Berubah nggak perilaku beragama itu ketika mereka saat di TPQ bagaimana, setelah lulus TPQ itu bagaimana? Karena lembaga yang menampung mereka itu mungkin nggak ada. Yang pertama itu, atau mungkin mereka itu sudah kewalahan, sudah kelelahan. Ketika sudah SMP atau MTS, terus masuk sekolah itu misalnya sampai jam 2 sampai jam 3, pasca itu disuruh orang tuanya mengikuti kegiatan apa gitu misalnya, ada sini atau apa, itu sudah nggak mau misalnya. Nah akhirnya apakah itu juga berdampak pada perilakunya? Misalnya dulu itu sebenarnya sholatnya 5 waktu itu rajin, walaupun tidak selalu di masjid, tapi sekarang misalnya ya kamu bisa tanya orang tuanya, Bu, Mas
sin lah ketika lewat rajin geleng sholat. Oh dulu saya nonton TV di sini. Kamu saya kok ini apa perkembangan? Ya bisa perkembangannya. Ya itu nanti kamu gali begitu ya, supaya kemudian bisa lihat potretnya. Dan itu tantangan buat kita semua yang peduli terhadap ya pendidikan agama dari anak didik kita, yang kemudian harusnya perilaku baik yang sudah ditanamkan sejak TPK itu tetap berlanjut. Nah memang kan berbeda nanti bagi anak didik yang dari lulus TNI atau SD dan lulus TPK terus berlanjut ke pesantren. Nah itu beda. Kamu jangan mendidik ke pesantren. Kamu bidiknya adalah kepada informan yang anaknya itu tidak mondok, tapi sudah lulus TPK. Dia itu mungkin sekolahnya di SMP atau di MTS kalau salah, tapi pasca itu barangkali nggak tertamu. Nah, yang berikutnya kamu gali bagaimana tindakan atau respon. Tindakan juga tindakan. Tindakan orang tua itu ketika anaknya sudah lulus TPK itu apa yang dilakukan orang tua pada umumnya di sana itu seperti apa? Apakah dia berusaha untuk membujuk anaknya untuk tetap perilakunya itu baik, rajin sholat, rajin mengaji, rajin ke masjid, rajin mengikuti tibaan, sholawat dan perjanjian dan sebagainya? Apakah itu mereka lakukan? Apa orang tua melakukan apa saja itu coba kamu gali. Jadi kita nanti akhirnya bisa memberi tujuan kepada pembaca. Orang tua itu kalau punya anak seperti itu bisa memilih berbagai tindakan seperti ini. Nah itu mereka bisa tahu itu karena membaca karya kamu. Nah, dan mungkin mereka bisa menghindari perilaku orang tua yang mungkin tidak melakukan tindakan itu. Apa dampaknya? Ketika misalnya orang tua berinisiatif untuk misalnya mendorong anaknya ikut ngaji pasca lulus TPK, itu kira-kira tantangan mereka itu apa? Misalnya anaknya itu berok, gak belum disuruh ikut ngaji itu gak belum. Nah terus setelah itu apa yang dilakukan orang tua? Ya udah pasrah, udah biarkan. Nah ini kepasaran itu silakan kamu. Orang tua sudah merasa lelah, capek, sudah nggak bisa betul-betul sudah tidak bisa mengarahkan anaknya. Nah itu nanti kamu akan bisa lebih dalamnya. Jadi fokus kamu menurut saya ke situ. Saya belum membaca, saya belum mencermati yang lain, baru dua ini. Tapi yang lain silakan silakan dicermati lagi. Kira-kira nanti arah penelitiannya itu kemana yang paling bagus. Ada yang mau menyampaikan dari kelompok lain? Fajar dan Dani juga. Fajar dan Dani ya. Gimana Dan? Kamu sudah ada kekhawatiran atau risiko-risiko yang mungkin kamu tidak bantu? Saya kemarin dikasih ini whisky sama Dani. Fotonya lah itu. Vodka ya. Silakan diceritakan Pak, pengalaman kamu berusaha melakukan penelitian tentang hal ini itu pengalamannya itu seperti apa? Aku lagi. Iya, ibu bukan. Gambarannya seperti apa? Informan yang menjadi sasaran penelitian kami itu gambarnya seperti apa? Informan kami itu lebih ke remaja yang sudah bekerja gitu, hampir sudah lulus, dan setiap Sudah lulus SMK, SMA. Iya. Kemarin ini tanggal 26 itu fotonya Pak. Di daerah rumah saya itu saya ikut acara makan-makan itu.
Nah, terus ada vodkanya sama situ arak itu. Arak putihan. Iya. Arak itu legend yang bukan dari Ini ku tua. oh saya bawa. Arak itu banyak apa? Tidak tahu. Macam Kurang mendalami. kurang tidak. Nah, habis masak-masak makan-makan, bincang-bincang sebentar, gelas berputar. Gelas berputar, istilahnya lari-lari itu gelasnya putar. Cuma anak-anak karena sudah terbiasa mungkin nggak patek mabuk gitu, ya hanya matanya memerah gitu karena sudah terbiasa. Dan itu nggak 1-2 kali, saya menemukan itu hampir kalau setiap malam minggu habis kajian itu melakukan hal yang seperti itu, pindah-pindah rumah. Dan saya hanya ikut makan dok mboten. Kamu sebetulnya boleh melibatkan selain pelaku. Jadi kamu boleh mengiring mengambil data itu dari pinggir itu misalnya dari orang-orang sekitar mereka, atau tokoh-tokoh masyarakat sekitar, tokoh agama, atau boleh jadi orang tuanya, atau juga teman sebayanya tapi yang mungkin tidak satu kelompok. Jadi kira-kira misalnya yang digalik kamu itu apa sih? Penyebab desa mabuk. Ya mengapa mabuk. mengapa memilih perilaku mabuk-mabukan gitu ya? Sekilas apa jawabannya kira-kira? Sekilas itu anak-anak bilang menenangkan pikiran gitu. Menenangkan pikiran ya. Oke. Itu kamu catat, boleh nanti jadi macam-macam. Selain menenangkan pikiran, mungkin ada hal lain. Yang tidak jenuh pikiran. Nah, itu satu ya, menenangkan pikiran. Biar tidak jenuh. Tapi boleh jadi ada faktor ini kemacuan. Iya. Nah itu berarti faktor lain. Ada motivasi orang misalnya remaja. Sebetulnya dia nggak ada masalah, keluarganya baik-baik saja, kayak gitu ya. Terus dirinya juga nggak ada kesulitan apapun. Tapi kok kemudian dia ikut kelompok mabuk-mabukan, itu mungkin salah satu motivasinya. Dianggap tidak maju kalau nggak melakukan hal seperti itu. Nah itu mungkin juga perlu digali apa benar itu. Tapi mungkin ada hal lainnya sehingga nanti itu kalian bisa mencari apa ya, membahasnya secara lebih detail. Kalau orang itu motivasinya itu karena ingin dikatain maju, itu kira-kira solusinya apa? Gimana sih? Misalnya ya, kalau teman kamu itu pengennya dianggap maju, tapi dengan melakukan itu, kalau kamu memberi solusi itu caranya gimana? Minumannya jangan arak. Api itu yang cerita Pak. Ya pilihan ini ya, pilihan kemajuan yang lain yang ditawarkan. Nah gitu. Barangkali dijadikan pilihan kemajuan lain yang tidak haram. Nah tapi apa? Kalau dari saya ini Pak. Jadi yang merasa maju bila mabuk itu digabungkan dengan orang-orang yang sudah berhenti mabuk. Nah, dari situ yang berhenti mabuk ini memberi pelajaran kepada yang mabuk. Jadi nanti disampaikan pengalaman-pengalamannya apabila mabuk gitu-gitu. Terus setelah lama mabuk itu gimana gitu Pak? Mungkin seperti itu. Pasca mabuk, orang-orang yang diwawancarai ya boleh yang dulu pernah mabuk itu boleh. Nggak harus yang sedang.
mabuk itu di luar mabuk mereka itu apakah masih melakukan perintah-perintah agama seperti sholat, seperti puasa, atau mungkin lainnya, atau mungkin ya mau juga menghindari larangan-larangan. Apakah itu sudah satu paket? Misalnya yang sudah suka mabuk itu apakah juga suka zina? Nah itu juga perlu digali. Gimana? Ada informasi tambahan? Kalau kebiasaan beragama kewajiban mungkin arang-arang. Bahkan ada satu anak ya rutin kalau mabuk, cuma statusnya itu agamis banget. Payah ya. Oh bisa begitu, kok menarik itu. Itu berarti salah satu hal yang perlu dikaji lebih jauh. Kok bisa begitu? Orang yang sekaligus agamis tapi kok juga sekaligus itu melakukan perbuatan. Apa itu sama dengan orang yang korupsi tapi juga suka sedekah? Kalau di desa saya itu malah yang menurut saya pemabuk itu sering ini Pak. Kalau ada meninggal itu paling semangat. Jadi mereka itu tetap gitu. Daripada yang sebuah masjid rata-rata yang itu yang dulu. Sosialnya lebih tinggi gitu ya? Nggih. Ya semua yang sekarang itu umurnya itu 31, masih ikut ibu semangat kerja. Nah itu mabuknya itu dari umur 12 tahun. Dan kalau nggak minum dikit aja itu udah nggak kuat beberapa loyo, kerjanya nggak semangat. Tapi kalau udah minum itu langsung bergas lagi. Saya tanya. itu berarti adiktif ya? Iya. Jadi sifat mabuk itu adiktif. Kalau tidak mabuk itu enggak. Ya, kamu mungkin tidak sampai jauh melihat dampak kesehatannya ya. Walaupun boleh jadi ada ini motivasi meninggalkan mabuk itu karena aspek kesehatan. Tapi memang kamu harusnya lebih banyak menggali aspek keagamaannya. Oke, yang lain yang masih. Oh ya ini Imron sama Syarifah terkait dengan penelitiannya tentang penggunaan AI. Apakah sudah menggali bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan menggunakan AI? Sudah Pak. Gimana? Kalau kemarin saya itu sebatas wawancara sebentar karena ini Pak, anak-anak lagi sibuk mengerjakan tugas juga. Jadi saya tanya dikit-dikit mengenai AI ini. Saya tanya 3 mahasiswa. Nah dari 3 itu salah satu dari mereka ini mengaku tidak sering menggunakan AI. Dia sering menggunakan referensi jurnal untuk mengerjakan tugas. Jadi dia cari jurnal terus. Nah kalau di jurnal itu tidak ada mentok, baru dia pakai AI. Kan di AI itu biasanya ada referensi dari artikel atau jurnal-jurnal itu yang jarang bisa diakses di jurnal lokal. Nah, yang 2 ini mengaku sering menggunakan AI dalam mengerjakan tugas atau membuat laporan-laporan, tapi sebatas hanya untuk ini Pak, pedoman apa ya? Kayak dasar-dasar menggunakan kata-katanya Pak. Jadi misal teman-teman bingung mau mencatat apa, nah itu tanya AI dulu. Nah dari situ dia bisa memikirkan lebih lanjut tentang materi-materi yang akan ditulis. Jadi AI ini kalau menurut saya sebagai pancingan gitu Pak. Dari bagaimana? Begitu dah. Ada tambah? Kemarin saya juga wawancara mereka ini lebih gunain AI ketika mepet deadline karena faktor ini sih kerja juga. Jadi waktu mau ngumpulin kalau mepet banget itu baru gunain AI.
Terus saya tanyakan gimana caranya biar nggak plagiarisme nggak plagiarisme. Mereka bilang itu nggak kena, kayak dosennya tuh nggak ngecek. Jadinya mereka nggak tahu kalau itu plagiarisme atau enggak. Walaupun dicek juga katanya enggak terdeteksi. Ya, yang AI tertentu itu sudah bisa bebas dari ini cek plagiat. Jadi cuma sebetulnya itu kan bentuk kecurangan. Tapi mereka mengaku kecurangan itu, mereka menyadari nggak itu kecurangan itu? Saya tanya iya, menyadari. Tapi karena mungkin karena saya wawancaranya laki-laki, jadinya kurang istilahnya kurang relevan gitu Pak. Nggak berdengar. Tapi wawancara kamu itu formal atau informal? Informal ya. Artinya dia nggak sadar kalau sedang diwawancarai ya. Oh ini tapi ini kok Pak, teman-teman meskipun direkam terus sadar kalau diwawancara, menurut saya mereka mengeluarkan jawabannya yang jujur, soalnya dalam prakteknya juga begitu. Saya tahu orangnya gimana gitu Pak. Ya, ini apa ya? Perlu digali dari informan lain, tapi sebisa mungkin yang natural, karena pada umumnya orang itu nggak mau diketahui keburukannya. Secara umum manusia kan begitu. Saya nggak suka kalau ada orang itu yang tahu keburukan saya, itu kan nggak. Sekarang beda Pak. Nah nanti kalau kamu punya tesis seperti itu, ya nggak apa-apa, silakan dibuktikan. Oh sekarang ini orang itu Lebih bangga dengan keburukannya. Bangga dengan kecurangannya. Saya menggunakan ini bangga misalnya untuk tugas-tugas apa saja. Nah tugas-tugas itu mungkin bisa digali lebih jauh. Tugasnya itu tugas apa, terus kecurangannya itu seperti apa. Kalau tadi yang digambarkan kan kalau sebagai pancingan itu kan seakan-akan tidak curang, seakan-akan tidak curang. Ya, walaupun kalau kamu misalnya mencermati yang disampaikan Prof. Ella Christie, tahu ya? Sudah baca ya, sudah lihat ya, sudah dengar ya videonya itu, bahwasanya kalau kita sering menggunakan AI itu kepekaan kita untuk mengetahui, memahami karya tulis yang bagus dan yang nggak bagus menurun. Nah nanti juga perlu digali hal seperti tadi itu, apa mereka menyadari bahwasanya itu nanti akan menyebabkan kekumpulan otak mereka karena mengandalkan AI. Nah, tambahan lagi Pak. Pas wawancara teman-teman ada yang jawab gini, AI ini sangat membantu, menurut mereka sangat membantu, tapi mereka juga merasa dirugikan akan adanya AI karena adanya AI ini membuat mereka jadi malas membaca, terus tingkat literasinya juga menurun. Tapi di sisi lain juga mereka merasa terbantu gitu Pak. Oke, silakan digali lebih jauh ya. Ada yang memberi perspektif lain nggak terkait temanya menurut tema saya? Ada? Oke, Mbak Taski ya. Nah, di situ tuh